Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Pilih Pusalaya. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyebab ketidakberhasilan seorang YouTubers. Tonton terus video ini, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe dan teman-teman akan menentukan keberhasilan channel ini. Terima kasih, tonton terus videonya. Yuk bro. Nah, terima kasih teman-teman. Kita akan bahas satu persatu penyebab ketidakberhasilan seorang YouTuber di video kali ini. Nah, banyak kawan-kawan kita pemula, mereka hanya sampai beberapa upload video tapi tidak sampai ke monetisasi. Kenapa? Karena ada banyak penyebab ketidakberhasilan mereka yang sangat signifikan, sehingga kawan-kawan kita YouTuber tidak akan berhasil sampai dimonetisasi atau berhubungan dengan Google AdSense. Maka tonton terus video ini teman-teman, jangan di skip supaya Anda tidak ketinggalan informasi, dan hal ini, penyebab-penyebab ini Anda bisa minimalisir supaya Anda sampai berhasil dengan menjadi seorang YouTuber. Oke, yang pertama, kurangnya konsistensi dalam mengupload setiap video. Nah, banyak kawan-kawan kita yang upload video tapi jangka waktu dalam mengupload video tidak konsisten. Nah, kadang diupload hari ini, baru diupload berikutnya 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, baru berganti-ganti waktu. Bila perlu kawan-kawan, teman-teman harus mengupload video itu secara terjadwal. Kalau 1 kali 1 minggu atau 2 hari upload. Jadi supaya channel kita itu jam tayang atau menit di dalam YouTube Studio itu tidak turun, tidak akan semakin down teman-teman. Jadi kita harus konsisten dalam mengupload setiap video yang kita upload. Jam tayang kita juga tidak turun, subscriber kita juga tidak menurun. Kurangnya konsistensi dalam mengupload video itu akan mempengaruhi ketidakberhasilan seorang YouTuber. Itu langkah pertama yang harus kita perhatikan, harus konsisten teman-teman. Nah, yang kedua, reupload video orang lain. Artinya, video-video yang terupload sebelumnya dari video-video orang lain yang sudah diupload kian di YouTube, kita upload kembali. Nah, itu salah. Kemudian video kita yang kita upload kembali atas video orang lain itu akan membuat kita susah untuk monetisasi teman-teman. Jadi salah satu penyebabnya itu kita mengupload video orang lain yang sudah diupload, maka rata-rata video kita itu akan kena hak cipta, ya, copyright. Jadi teman-teman jangan lakukan hal itu. Harusnya video yang kita buat itu harus original, video kita sendiri, karya kita sendiri. Sedikit nilainya atas karya kita sendiri tapi hasilnya maksimal. Jadi teman-teman, hindari reupload video orang lain supaya tidak terjadi kegagalan dalam channel Anda. Yang ketiga adalah tukar subs yang tidak amanah. Nah, banyak teman-teman kita tukar subs kepada kawan-kawan kita sama-sama YouTuber pemula. Tapi ketika kita subscriber dan viewers, teman-teman kita yang kita minta untuk subscriber itu kadang-kadang tidak amanah teman-teman. Kenapa? Karena mereka hanya pada saat dibuka langsung di subscribe, langsung di like, yang seharusnya kita harus lihat dulu, tonton dulu 2 sampai 3 atau sampai 5 menit video kita itu. Jadi kadang-kadang langsung dibuka, langsung di subscriber, langsung di view dan di like. Jadi hal seperti itu akan subscriber kita akan down, akan spam. Boleh kita tukar video, tapi harus dengan syarat kalau boleh 2 minimal sampai 5 menit ditonton, baru di like dan di subscribe supaya tidak spam subscriber. Nah, jadi teman-teman kalau mau tukar view, tukar subscribe kepada kawan-kawan yang lain, upayakan minimal 2 menit ditonton dulu baru di subscribe. Nah, yang keempat, lemahnya kualitas konten. Nah, jadi teman-teman, lemahnya kualitas konten kita juga mempengaruhi daripada pengunjung video kita. Nah, mungkin karena video kita agak buram atau banyak sekali kekurangan karena kekuatan kualitas kamera atau bagaimana. Nah, jadi kalau hal ini memang mudah, hal wajar teman-teman, tapi asalkan video kita itu adalah original tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau memang bisa diminimalisir lemahnya kualitas konten kita itu, kita akan upayakan teman-teman supaya semakin banyak pengunjung kita, semakin maju juga channel kita, banyak viewers, banyak subscribernya. Nah, berikutnya yang kelima, random atau isi konten yang tidak menentu. Nah, artinya banyak
video-video yang kita upload, tapi kita tidak bisa menentukan teman-teman. Boleh video kita berantakan, tapi kita harus buat di playlist. Kalau seandainya di playlist yang pertama kita bahas tentang fingerstyle, misalkan gitar atau vlog, jadi kita satukan vlog satu playlist, musik-musik gitar, kemudian lagu-lagu, kita buat satu playlist dia. Kalau memang kita video-video kita itu, konten kita itu tidak konsisten, tidak hanya satu, tidak menentu. Nah, jadi mungkin banyak talenta kawan-kawan bisa bernyanyi. Nah, jadi teman-teman bisa buat playlist. Kalau untuk lagu aja, kalau untuk main gitar saja. Nah, jadi supaya dalam playlist itu sesuai dengan judul playlistnya, maka isinya juga sesuai teman-teman. Makanya kalaupun Anda punya kemampuan untuk konten lagu bernyanyi, maka buat satu playlist untuk musik bernyanyi. Jadi kalau seandainya punya konten untuk main gitar lagi, nah buat satu playlist khusus untuk fingerstyle. Begitu teman-teman, supaya video kita itu semakin konsisten, semakin menentu kontennya. Nah, sebagai pengunjung juga bisa melihat, oh ternyata di konten playlist ini adalah lagu semua. Jadi kita bisa tahu, orang langsung bisa, oh ini ternyata lagu semua. Jadi di dalam satu playlist. Kalau gitar semua. Kalau vlog semua gitu teman-teman. Oke. Yang terakhir adalah thumbnail video. Nah, upayakan teman-teman thumbnail setiap video yang kita upload itu bisa mempengaruhi pengunjung. Nah, tulisan dalam thumbnail yang kita buat itu harus sesuai dengan isi konten kita. Jangan berbohong, supaya mereka juga bisa melihat dengan cara thumbnail yang kita buat itu bisa menentukan daripada orang yang akan mengklik daripada video kita yang direkomendasikan YouTube ke setiap beranda YouTube orang lain. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya Anda mengupload video terbaru, upayakan buat thumbnail yang menarik supaya setiap orang yang melihat video Anda itu bisa diklik dan bisa dibuka, ditonton sampai habis. Thumbnail yang tidak bagus juga mempengaruhi ketidakberhasilan kita teman-teman. Tapi apabila kita buat thumbnail yang bagus, yang keren, yang bisa mempengaruhi pengunjung, maka kemungkinan besar video yang kita upload itu akan mempengaruhi daripada pengunjung. Oke teman-teman, terima kasih setelah Anda menonton video ini. Ada beberapa hal yang telah saya jelaskan penyebab ketidakberhasilan seorang YouTuber. Saya berharap teman-teman bisa memberikan komentar yang baik, komentar yang mendukung, supaya kita bisa memberikan saran yang baik kepada satu dengan yang lain. Penyebab ketidakberhasilan seorang YouTuber yang saya jelaskan tadi, silakan dihindari, silakan lakukan yang terbaik supaya Anda bisa sukses. Thank you.